teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sosiologi. Kelompok kami terdiri dari Putri Jingga Abdi, Muhammad Akmal Gimnastiar, Fani Aulia Putri, Muhammad Fauzan Fakih, dan Nurul Hindayani. Nah, sekarang masuk ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Materi yang pertama yaitu nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nilai sosial juga bisa diartikan sebagai suatu nilai yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang mereka anggap benar dan apa yang mereka anggap buruk. Untuk bisa menentukan baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, harus menempuh proses menimbang. Hal ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh aturan yang sudah ada sejak dahulu kala, seperti istiadat yang dianut oleh masyarakat. Menurut salah satu ahli, yaitu Surjono Sukanto, mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Selanjutnya adalah fungsi nilai sosial, yaitu yang pertama petunjuk arah untuk bersikap dan bertindak bagi warga negara, seperti nilai gotong royong, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kejujuran, keadilan, dan nilai tanggung jawab. Setelah itu yang kedua, sumber motivasi untuk berbuat sesuatu. Dan yang terakhir ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan suatu bangsa, seperti nilai Pancasila telah mampu mempererat persatuan bangsa Indonesia. Sumber nilai sosial. Yang pertama, ada hukum-hukum alam. Suatu masyarakat biasanya mengambil nilai tertentu pada kejadian-kejadian alam. Misalnya, penebangan liar dianggap hal tercela karena dapat menyebabkan banjir. Setelah itu, yang kedua, kebenaran umum. Konsep awalnya sangat sederhana, yaitu lahir dari kondisi alamiah setiap individu dalam masyarakat. Misalnya, dipukul rasanya sakit, maka memukul orang lain bertentangan dengan kebenaran umum. Dan yang terakhir, ketiga, anggapan terhadap kekuasaan trascendental. Individu dengan segala keterbatasannya pada kondisi tertentu akan mencari kesempurnaan di luar wilayahnya. Dari sumber-sumber tersebut, suatu nilai mengalami proses penerimaan menjadi nilai sosial. Dan selanjutnya ada macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai rohani. Nilai rohani berkaitan dengan penghargaan terhadap segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani meliputi nilai keindahan atau estetika, nilai kesopanan atau etika, nilai keilmuan, dan nilai ketuhanan atau religius. Yang kedua, ada nilai material. Nilai material berkaitan dengan anggapan masyarakat mengenai materi atau kebendaan dan kekayaan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kekayaan, dan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Ada orang yang mengutamakan kekayaan berlimpah sebagai ukuran keberhasilan hidup, sementara orang lain mungkin lebih mengutamakan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Dalam lingkup yang lebih luas, nilai material disebut nilai ekonomi. Nilai ini tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut oleh suatu masyarakat atau individu. Setelah itu, yang ketiga ada nilai vital. Nilai vital berhubungan dengan penghargaan terhadap kesehatan dan kebugaran organ-organ tubuh, kegiatan olahraga, dan mengonsumsi makanan yang cukup gizi mencerminkan nilai vital. Bergaya hidup sehat, tidak mengonsumsi makanan atau obat-obatan yang merusak vitalitas fisik juga menunjukkan nilai vital. Dan yang terakhir, ada nilai perserikatan. Nilai perserikatan tercermin dalam bentuk kesukaan manusia mendirikan berbagai organisasi atau kelompok. Di sekolah atau di rumah, Anda membentuk kelompok bermain yang terdiri dari teman sebaya. Apabila Anda menyukai bulu tangkis, tentu Anda dengan senang hati bergabung dalam salah satu klub bulu tangkis dan menjadwalkan latihan bersama pada hari-hari tertentu. Dalam berbagai bidang kehidupan, orang senantiasa membentuk perserikatan atau organisasi-organisasi. Di bidang perdagangan ada organisasi dagang, di bidang tani dan nelayan ada kelompok tani dan nelayan, di bidang politik ada partai politik, bahkan ibu-ibu rumah tangga membentuk kelompok-kelompok arisan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang menjunjung nilai perserikatan karena manusia adalah makhluk sosial atau bermasyarakat. Sekian materi tentang nilai sosial yang bisa saya sampaikan, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu norma sosial.